eksekusinya dari seorang Blue ini nggak jalan di Onyx. Bahkan bisa dibilang kayak Kairi malah lebih berfokus untuk nge-shutdown gold lane-nya. Ya, ada beberapa perbedaan juga pastinya karena dari segi drafting kan kita nggak cuma lihat dari satu hero-nya aja ya. Cuman untuk saat ini drafting phase-nya Kari langsung bisa diamankan oleh seorang hehehe dan udah banyak banget band yang terlihat assassin ya. Salah satunya Hayabusa dan juga Fanny dari MDH nggak mau adanya seorang Kairi dan ya ini dia Fredrin bersama seorang Eve langsung diamankan. Jelas sih Yves nggak pakai lama sih ketika Yves-nya open, apalagi lawan Kari ya. Kari ini escape skill-nya tuh nggak terlalu bagus. Dia punya phantom step yang sedikit banget, jujur jaraknya lompatnya tuh tipis. Jadi untuk keluar dari reward manipulation itu bukan hal yang mudah. Jadi mau nggak mau dia harus mengandalkan spellnya nih ketika ada reward manipulation dari Yves-nya sendiri. Tapi ya masih bisa sebenarnya ditutup sama beberapa roamer seperti roamer heal Rafaela mungkin. Atau di cancel balik dengan Franco dari reward manipulation-nya. Cuman ya tergantung nih, balik lagi dengan gameplaynya mereka. Lolita yang dimunculkan, mereka mau menang dari segi gold lane-nya. Mungkin rotasi ke arah gold lane akan menjadi tujuan utama dari MDH Esports. Oke, tapi kalau kita ngelihat ternyata dengan Lolita yang di-secure, ini lebih ke arah hero inisiator sih. Inisiasi untuk tim MDH sendiri melakukan setup team fight. Tapi ngelihat link yang terbuka ini yang udah sempat kita bahas di mana assassin user dari kedua belah jungler. Ya tentunya udah sama-sama nggak mau kalah. Apalagi dengan potensi dari link yang bisa dipick langsung diamankan oleh seorang Kairi. Langsung diamankan tanpa berlama-lama sebelum banning yang masuk. Jadi ya bisa dibilang ini cukup bisa dibilang jadi keunggulan sendiri untuk tim Onyx. Iya, mereka pengen ngamanin linknya dulu supaya ketika banning phase-nya berlanjut mereka bisa langsung menghilangkan semua assassin yang tersisa termasuk Karina yang ada di sana. Dan setahu aku dari MDH Esports ini mereka bakal bergantung gameplaynya kepada seorang Gennard. Ketika Gennard mengamankan Lolita berarti bakal ada team fight yang lebih difokuskan dari seorang roamernya. Tapi ketika Gennardnya ngambil ke arah roamer yang bukan initiator itu berarti mereka bakal bermain 3-2. Dan kita pengen nyapa juga nih ternyata ada watch party di Surabaya by UBS Gold. Hai guys. Halo Surabaya. Area Surabaya. Gimana sih ngomongnya gitu ya? Area Surabaya. Kalau ada Kowawa di sini bisa suruh dia Bisa nyapa. dia. Bisa, dia dari mana juga bisa. Kocul dia. bisa, Kocul. Oh saya bisa lah area Surabaya dong. Ya. Halo teman-teman dari Surabaya, kita seru-seruan bareng yang mendukung tim Indonesia juga. Dan pastinya kita kembali membahas dari segi draft ban and pick-nya. Ngebuang ke arah Franco yang bisa dibilang ini inisiator yang belum diamankan sebenarnya Onyx. Tapi Chow juga bisa jadi prioritas yang tadi sempat aku mau bahas juga. Ini Chow kemungkinan bisa dipakai juga oleh Samohate. Tapi ingat ya, Samohate ini juga bagus menggunakan Jawhead. Jadi apakah Jawhead bakal jadi potensi yang bisa diamankan oleh seorang dari seorang Samohate atau dengan adanya Grok yang mungkin bisa menjadi di posisi roamer juga. Dan bisa dibilang ya kalau misalnya mau ditaruh Fredrin-nya di sini ditukar, aku merasa Fredrin roamer juga is not a bad choice. Tapi mungkin lebih nggak nyaman buat Samohate-nya aja. Mungkin memang ya Fredrin bisa aja sih ditaruh di roamer, bukan menjadi suatu yang mustahil lah. Yes. Cuman ya yang pasti di sini adalah linknya udah pasti jungle. Nah sisa duanya lagi, gold lane dan juga kemungkinan di roamernya. Kalau memang dia mau menangin rotasi dari mid lane-nya, Grok enak banget. Dengan Grok gift, dia bisa langsung jalan nih seenak dia mau ke atas atau ke bawah dan Angela Link. Klasik combo yang dijalankan oleh Onyx. Menarik banget. Udah lama banget gak liat Angela ya? Lama banget. Dia zoning di awalnya kuat. Angela dia punya power yang kuat banget. Bahkan ya banyak yang bilang untuk ngelawan Hilda pun di awal yang invasi ke jungle Angela tuh mampu. Mampu. Dan dengan slow-nya ada heal juga. Ditambah kali ini dia menggunakan konsep one man show. Yang ya kita mungkin lihat dari game sebelumnya di mana cewek memang nggak dapetin landing yang terlalu bagus. Kali ini sudah ada antisipasinya. Karena sudah ada backup global yang bisa dipakai nanti dari hurt guard-nya Angela. Entah itu buat bantuin cewek ataupun nantinya bisa jadi one man show ke arah Kairinya. Jadi bisa ngacak-ngacak di bagian depan dan Benedetta lapu-lapu, Benedetta jungle. Berarti ini Benedetta jungler yang diamankan oleh Jouga di sini. Yang sebenarnya tadi sebelum lapu-lapu muncul, aku pikir mungkin dari MDS mereka punya potensi untuk ngamanin Benedetta biar ngincer ke arah backline-nya, ke arah seorang Eve. Yang dimana Eve ini bakal jadi kunci penting juga untuk team fight dari Onyx sendiri karena dengan adanya mobilize, lalu slow effect dari seorang Eve di sini ini yang bakal jadi peranan penting lah untuk team fight-nya. Sembari mungkin dari seorang Link-nya ini bakal fokusnya ngincernya ke arah Kari. Gold lane lagi dari tim MDH. Tapi pick terakhir tentunya gimana Harit menjadi pilihan dari cewek. Yang aku kira mungkin mereka bakal bawa marksman. Tapi kita tahu kan, kita udah ngeliat Harit waktu di hari pertama loh. Iya, Harit Gold lane sempat terlihat ya di hari pertama sebenarnya. Cuman cukup mengejutkan sih kalau misalnya udah di tangan Onyx kali ini.
Berarti oke, kita bakal lihat seperti apa hasilnya nanti. Karena balik lagi ya, flash pick atau cheese pick dari Onyx ini emang suka mengejutkan kita semua. Dan kita akan saksikan bersama perlawanan seperti apa dari MDH. Mereka juga sama-sama punya hero yang bisa ngincer banget nih ke arah backlinernya. Dengan adanya lapu-lapu, kita tahu skillnya sendiri bisa punya mobilitas yang tinggi. Dan ya, we'll see antara MDH Esports dan juga Onyx. Tapi aku suka banget sih pick dari Onyx, mereka punya early game di mana Link dan juga Angela di sini dengan combo klasik ya. Combo bisa dimainkan klasik. oleh Onyx dan sembari menunggu Harit dari cewek yang kita tahu memang Harit sekarang juga butuh item lah, butuh beberapa item yang mungkin bisa digunakan nanti untuk teamfightnya Holy Crystal, mungkin Divine Glaive yang akan dimakan oleh seorang Harit bersama dengan Calamity Reaper. Tapi itu buying time yang akan dilakukan oleh seorang Kairi di early-nya. So menurut aku ini bakal menjadi game dari Onyx kalau mereka eksekusinya bisa perfect sesuai dengan apa yang sudah mungkin diperkirakan oleh kedua belah tim. Jadi kita mau melihat seperti apa? Ini dia tim Indonesia kita, Onyx Esports melawan tim Vietnam MDH. Ya, saatnya Indonesia. Akan kita saksikan bersama-sama, kita kawal bersama-sama juga di mana kedua tim pastinya akan langsung mengambil posisinya masing-masing. Kairi ngebawa Linknya, hero yang kita tahu sendiri udah handal banget ya kalau misalnya ada di tangan seorang Kairi. Tapi hati-hati, MDH juga membawa beberapa hero comfort mereka. Seperti misalnya Valentina untuk seorang Need My Help yang selalu menjadi prioritas. Iya, benar banget. Tapi kali ini dari area mid-nya Sans dengan Eve-nya akan coba untuk ngejaga sedikit positioning, gak akan terlalu bermain agresif sembari menunggu Samohate yang bakal coba untuk melakukan rotasi juga. Membiarkan Link-nya dari seorang Kairi dapetin level 4 terlebih dahulu baru bisa bermain lebih agresif mungkin ke area nanti gold lane-nya dari seorang JHH. Ya. Dari MDH mereka kayak bakal agak sedikit nahan dulu nih. Karena di area atas juga udah mulai terlihat bagaimana pressure yang diberikan oleh seorang Hehe dan juga Jenar mencoba untuk fokus ke arah cewek. Tapi cewek still survive di sana, bahkan mendapatkan first blood ke arah Kari dari Hehehe. Wow, itu mengambil resiko yang cukup bisa dibilang ya berat ya. Wah. Karena itu kayak kalau sampai lu flicker terus lu nggak bisa dapetin cewek itu udah rugi banget. Udah rugi banget dan yang dapetin poin killnya adalah Kairi, Nevin. Ya, itu jadi keuntungan yang besar justru dari Onyx, sebuah counter yang luar biasa. Dan untungnya tadi ada beberapa backupan juga ya masuk di area top lane sehingga membuat Nerd gak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya bisa mundur untuk ngejaga ke arah wave minionnya aja. Wow, ini jadi pukulan yang cukup menyakitkan hati MDH sih sepertinya, Lim. Ya dan sebenarnya dari cewek sendiri ya, dia terbilang cukup mandiri loh. Dimana lawannya ini selalu berdua gitu kan, babysitter di arah top lane dari Jinard. Tapi ya cewek nggak terlalu yang harus ditempel banget karena dia punya escape dan juga bisa nge-clear secara cepat. Itu spesialnya Harit Gold Lane. Iya, tapi kali ini dengan turtle yang sudah mulai muncul by UBS Gold sudah mulai dikuasai oleh pemain-pemain dari tim Vietnam. Boot sudah mulai datang, tahunnya connect ke arah seorang Jawa, tapi ternyata Jawa masih berhasil untuk mendapatkan turtle selain by UBS Gold. Sementara pertarungan masih berlanjut, kali ini terkenasan dari seorang Kairinya, tapi ada Heart Guard. Sementara di sisi lain dari seorang The King mencoba untuk mengejar ke arah seorang Sans, dan kali ini The King akan menjadi pertukaran 1 untuk 1 di mana dari kedua EXP laner tumbang. Iya, memang ada pertukaran di sini, tapi Kairi ya yang bisa dibilang mendapatkan keuntungan terbesar. 2 eliminasi sebagai seorang Link di early game, ini bakal ngebuat potensialnya akan semakin terbuka nantinya ketika memasuki ke area mid game dan juga late game-nya. Dan pasti akan bergeser lagi ke arah gold lane, karena dari seorang Hehe sendiri butuh banyak banget bekal untuk menghadapi dari seorang cewek. Ya, tapi ceweknya di sini bakal mainnya agak sedikit sabar aja kali ya. Sembari tarik ulur clear minion dan udah mulai kelihatan rotasi yang dibawakan sama Samohate kali ini. Babysitnya udah mulai berjalan dari Onyx sendiri. Sementara cewek juga tahu peranan dari Jenar dan tentunya dengan Damian Beset. Kali ini terkena stun dari seorang ceweknya dan langsung di follow dengan cukup cepat. Tapi ternyata cewek tidak sempat untuk diselamatkan oleh seorang Samohate. Dan Sans kali ini agak sedikit datang terlambat juga tadi dari area midnya. Sehingga membuat ceweknya harus dipasrahkan tumbang begitu saja di tangan pemain-pemain dari MDH. Ya, trapping yang cukup baik sebenarnya, apalagi dengan disusulnya rotasi ya dari 4 pemain MDH ke area top lane. Ini ngebuat adanya satu keuntungan setidaknya pertukaran, dan kita bakal juga dari sisi emblemnya, Lim. Oke, full cooldown ya untuk cewek sendiri. Jadi pastinya nanti bisa nge-spam dari skillnya ketika dia buka zaman force, itu enak banget. Chrono Dash akan bisa terus digunakan dan impactnya bakal dahsyat. Karena bukan hanya Chrono Dash dari damage-nya doang. Absorb shield-nya juga yang bisa digunakan untuk 1 versus 1 sama Karinya nanti. Dan ya mungkin membahas sedikit dengan rotasi yang dimiliki oleh MDH tadi di arah top lane. Dia berani banget untuk nge-secure boost yang agresif. Sementara ya defensif dari Samohate yang tadi kurang maksimal karena Heart Guard-nya masih delay. Tapi kelihatan target dari MDH ini benar-benar matahin pergerakan farmingannya si cewek sih. Jadi cewek yang mungkin harus agak sedikit dijaga
Dan mungkin rotasi dari seorang Kairi juga yang mungkin lebih berfokus juga untuk ngebantu ceweknya. Jangan sampai Hehe-nya justru dapetin banyak banget momentum untuk ngedapetin farmingannya sehingga nanti dari goldnya akan kalah. Tapi kali ini Bud mencoba untuk nahan terlebih dahulu dan bahkan Electro Final Blow udah di pop up bersama dengan Brave Fighter dari seorang The King. Kali ini ada satu buah remote manipulation dari Need My Help yang ngebuat pemain-pemain dari Onyx berhasil untuk dimakan, tapi satu buah TP of Blade bersama dengan harga dari Kairi mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain dari MDS, tapi setidaknya Kairi tidak akan terpick off dengan cukup mudah dan pertukaran satu untuk satu masih bisa didapatkan oleh Onyx Esports. Iya, XP laner ditukar dengan mid laner. Sebenarnya masih menjadi keuntungan untuk temen Oni, tapi masalahnya kali ini juga berhasil mendapatkan turtle-nya. Turtle Stain by UBS Gold menjadi keuntungan juga buat mereka. Perbedaannya memang belum terlalu jauh ya, belum terlalu terlihat untuk early game kali ini. Masih sama-sama imbang dari segi gold, dari segi objektif. Cuman yang terlihat jelas emang dari tadi ceweknya kena pressure terus ya. Iya, dan yang pastinya teman-teman juga bisa dapetin skin gratis setiap pembelian UBS Gold Bar XM4 World Championship secara eksklusif hanya di websitenya ubslifestyle.com atau di e-commerce-nya UBS Lifestyle. Tapi kali ini Jenar sudah mulai kelihatan. Women Best di pop up lagi, Zaman Force di pop up sama cewek, tapi ceweknya nggak ketangkap. Kali ini Jenar pun hilang dan bahkan kali ini Kairi mencoba untuk mengejar. Hehe, harus mundur terlebih dahulu, membuat dua pemain berhasil menjadi korban untuk pemain-pemain dari Onyx. Kali ini berhasil ditumbangkan oleh Kairi, double kill diamankan, sementara The King masih mau lebih kali ini. Oh my god, what are you doing The King? Masih bisa mundur namun ternyata tidak bisa menyelamatkan hidup dari seorang The King. Harga bakal dipop-up tapi Blade dari seorang Kairi masih mau lebih kali ini, dan Jokwa masih bisa untuk menyelamatkan hidupnya, tapi kalau dia nggak punya Phantom Sense itu mungkin bakal beda cerita, Lim. Iya. Tadi udah mau nebehin dari Samo tuh udah langsung keluar dia. Dia tahu oke, kalau mau dive gue yang TB gitu kan. Ternyata enggak. Mereka lebih memilih main safety. Dia santai lagi, tenang lagi dan bersekir Fury untuk item pertama dari Link. Itu enak banget sih. Tapi Numen Basic kembali di setup kali ini dan bahkan Boots-nya seperti yang akan menjadi target. Menjadi bulan-bulan dari pemain-pemain dari MDH karena mereka tahu mereka kehilangan 2 di atas 3 bahkan. Mereka harus dapetin setidaknya balasan. Tapi kali ini ngebuka satu buah remote manipulation dari seorang Sunset. Cewek mencoba ngincar karya Blackline. Ceweknya bener-bener nggak mau kali ini. Need My Help tumpang di tangan seorang cewek. Flicker mundur kali ini berhasil untuk diamankan oleh seorang cewek. Sehingga membuat pemain-pemain dari MDH gak bakal bisa untuk mengejar dan menumpahkan cewek. Iya, ini inisiasi yang bagus banget yang dilakukan oleh para pemain dari tim Onyx dengan real manipulation dan pergerakan cewek yang begitu apiknya juga. Flicker yang menyelamatkan dirinya membuat keuntungan besar diamankan, meskipun memang sayangnya adalah dari Boots ya. Harus 3 kali ditumbangkan di sisi XP lane karena memang ada pertukaran laning yang dilakukan oleh MDH Esports. Dan untuk saat ini mereka bakal kembali lagi menyatukan strategi mereka karena menuju langsung ke arah turtle-nya. Apakah akan ada kontes dari MDH atau ini bakal direlakan aja dengan kondisi yang emang gak terlalu baik untuk MDH? Iya, tapi kalau kalian sadar ya, ini sebenarnya sama kayak game pertama yang Onyx, dimana turtle objektifnya mungkin bakal dikasih ke arah lawannya, tapi kali ini juga gak akan dikasih kesempatan. Kairi udah mulai dirasuki oleh dengan satu buah hardguard-nya, tapi satu buah main base-nya. Flicker mundur tapi Kairi masih bisa untuk menghalau setup eksekusi yang dilakukan oleh MDH kali ini dengan Numen Base. Tapi kali ini cewek bakal mulai maju, Zaman Force-nya di pop up dan bakal Chronodis yang mencoba untuk mengincar ke arah seorang Jenar. Jenar tumbang di atas tangan cewek dan bakal Need My Help, bakal coba dikejar. Where are you going kali ini? Need My Help. Di cover oleh seorang Suns. Slow effect dari Void Crystal, tapi sayangnya Hehe berhasil untuk mendapatkan trade tersebut. Wow, harmonisasi skill yang benar-benar terlihat dari Onyx sih yang kali ini benar-benar mengejutkan kita semua dengan adanya satu wave minion. Kali bakal mencoba untuk target ke arah seorang Hehe. Kairi berhasil mendapatkan eliminasinya, pembalasan dendam untuk seorang cewek yang baru saja ditumbangkan. Itu agak greedy gak sih? Dia defense di outer turret yang lumayan udah sih, Lim. minionnya udah di clear gitu kan. Sementara minionnya Onyx udah masuk semua ke daerah outer turretnya tadi. Dan sebenarnya kalau misalkan tadi memang dia maupun itu harus komunikasi tuh ketika Benedictanya masuk, dia ikut juga masuk. Tapi sayangnya Benedictanya udah keluar, dia baru datang dan ya langsung jadi target utama. Ini Linknya sakit gitu kan, dia unggul level dan itemnya juga nggak main-main. Mungkin ya kita membahas sedikit dengan turtle yang sebelumnya, dimana tadi kayak mungkin Kairinya udah maju tapi dia mundur lagi. Alasannya hanya satu, purple buff-nya habis. Jadi purple buff-nya belum spawn, tanpa ada purple buff ya kita tahu lah Link nggak akan bisa langsung secepat itu untuk pindah dengan Deviant Sword-nya. Tapi ya it's okay karena masih bisa tetap mendapatkan turtle-nya dan fight-nya juga masih nggak berat sebelah lah tanpa purple buff. Tapi itu timingnya pas sih, karena Jenarnya ngebuka Numian Blast kan. Jadi pas Numian Blast-nya di pop up itu masih ada Tempest of Blade-nya Kairi. Jadi Kairinya nggak ke-stun dan bahkan ceweknya yang tiba-tiba datang dari belakang ngebuka Zaman Force itu udah kayak tarik ulurnya Onyx tuh bagus banget. Ini menunjukkan komunikasinya dari Onyx tuh jalan.
Iya ya, terlihat jelas ya dari segi movement yang mereka ciptakan, decision makingnya juga udah sangat amat terlihat. Dan kali ini kita masih akan menyaksikan seperti apa perjalanan dari Onyx untuk bisa menembus lebih jauh. 3 inner turret dari MDH Esports menunggu mungkin ke arah objektif berikutnya. Namun Samo udah mulai menunggu nih dari seorang juga informasi penting untuk seorang Kairi langsung memberikan sebuah inisiasi. Iya, tapi mengejar ke arah Joga sepertinya agak capek dari Kairi ya. Jadi Susah bakal ya. Iya, bakal bermain lebih di sini objektif aja sih karena mereka mau dapetin turret di area atas juga sembari Lordnya udah mulai dipok sama cewek. Melihat pengen cari tahu keberadaan dari pemain-pemain DMDH apakah mereka bakal melakukan setup di teamfight Lord. Tapi ternyata setelah melihat Lordnya tidak mengincar ke bus manapun sepertinya bakal ditarik ulur terlebih dahulu. Sembari Kairi kali ini bakal langsung menjawab keraguan dari pemain-pemain MDH yang dimana mereka juga ragu nih sebenarnya untuk melakukan kontes. Karena Jenat, ini semua tergantung dari Jenat. Gimana eksekusinya, tapi Boots kembali menahan posisi dari Jenat dan tentunya Lord Slain by UBS yang berhasil untuk diamankan oleh Onyx ini ngebuka peluang buat Onyx biar MDH nggak bisa untuk melakukan counter setup. Iya, dan emang terlihat setup dari Onyx tuh nggak mau ngasih sama sekali untuk MDH ya. Begitu juga untuk MDH yang nggak bakal terlalu komit. Mereka tahu mereka dalam kondisi yang kurang optimal. Yes. Kalau misalnya ingin memaksakan ke arah teamfight, memang mereka punya Jenard sebagai salah satu roamer yang bisa menciptakan momentum. Tapi dengan perbedaan damage yang pastinya cukup besar, itu kayak masih belum bisa dilakukan hingga sekarang. Iya, tapi kali ini informasi 4-1 udah mulai dibawakan oleh MDH sendiri. Tapi konsil dibuka begitu saja, Sans yang bakal coba untuk flicker mundur namun ternyata nggak bisa diselamatkan dengan hardguard-nya. Satu buah di momen polisi dibuka oleh Surround With My Help, tapi cewek mencoba untuk bertahan dengan satu buah Marvels, tapi ternyata tertangkap dengan satu buah Numen Blast dari seorang Jenar. Dua pemain dari Onyx hilang begitu saja sehingga membuat ini Lordnya sepertinya harus didalakan oleh Onyx. Tapi Samohate mau mencoba untuk berjuang di area atasnya kali ini dari Jenar mencoba untuk menangkap, tapi ternyata Samohate masih bisa survive dengan flickernya. Iya, ada sedikit covering juga yang pastinya dilakukan oleh seorang Boots. Cuma sayangnya ya, dua pemain harus hilang di area tengah. Sakit Kairi banget mencoba untuk melakukan solo kill kali ini menuju ke sana The King. Dan berhasil hilang, mendapatkan juga ke arah inner turretnya. Wow, Kairi. Wow itu agak sedikit mungkin dari The King mikir kayak oke, dia fight dengan sisa satu minion, tapi masalahnya Kairi kali ini masih mau lebih dan Tempest of Blade dari Need My Help sempat untuk nge-copy ke arah Tempest of Blade nih ya. Tempest of Blade dibalaskan oleh Tempest of Blade namun Kairi hanya memberikan poke damage aja ke arah seorang Need My Help. Dan tadi ya kalau misalnya Tifa di bawah tuh ketika dia lawan The Kingnya mungkin mikir oke, masih ada damage turret. Tapi ini ingat, Kairi yang udah punya Endless Battle, udah punya lifesteal juga. Iya, dan sebenarnya perbedaan level juga yang jadi pengaruh ya. Lihat item dari lapu-lapu The King. Bahkan dari sepatunya pun Magic Defense. Dan item defense-nya Radiant Armor yang gak ada physical defense sama sekali. Perbedaan 4 level. Dan juga item Link ini udah hampir full lah. Dia masih pegang Swift Crossbow 1. Ini Swift Crossbow itu buat mempercepat farmingnya di awal ya. Dia beli dari item pertamanya. Jungle-nya cepet banget dan lumayan. Ada attack speed juga ketika dia nanti coba untuk nge-break dari front to back. Ada tambahan attack speed lah yang bisa bantu dia untuk dapetin kill. Nah sementara untuk The King sendiri udah nggak boleh sih. 1 lawan 1 sama Link. Itu harus kabur. Kenapa? Karena kalau di fight ya udah kejadiannya sama kayak tadi. Damage-nya nggak akan ketahan. Iya betul. Kalau dia 1v1 sama Boots mungkin akan ya mungkin masih sama-sama kerat ya. Kalau sama Boots paling clear doang sih. Adu clear. Iya, tapi ini lawannya Kairi level 11 tadi dari The King lawan level 15-nya Kairi. Tentunya agak sedikit ya kita mau coba mempertanyakan ya kenapa dia masih coba tiba, tapi kali ini dari Kairi mencoba untuk masuk menangkap ke arah 3 pemain, tapi lihat bukan satu dan 50 Irsian dan bahkan Tempest of Blade-nya connect. The King mencoba untuk menahan Braver Fighter dan dia harus flicker mundur. Sementara juga mencoba untuk mengcover pemain-pemain dari MDS, namun 2 pemain sudah tumbang terlebih dahulu di tangan seorang Kairi. Dan di momen yang benar-benar pas banget karena sebentar lagi mereka akan langsung menuju ke arah Lordnya. Tanpa adanya 2 pemain yaitu Nard dan juga Hehe, ini bakal jadi hal yang cukup mudah untuk Onyx mendapatkan ke arah objektif berikutnya. Dan buat kalian yang pengen mendapatkan official M4 merchandise, bisa langsung ke geng Asia sekarang juga. Benar, dan ini bakal jadi Lord Slain by UBS yang free untuk Onyx Esports tentunya. Kemenangan harusnya sudah di depan mata oleh tim Indonesia, tapi harus berhati-hati juga karena lagi-lagi ya MDH mereka bisa aja melakukan hal yang sama kayak tadi Lin, kayak Conceal tiba-tiba ngeculik ke arah Sans, ngebuat Samohate harus ngebuka 1 buah hard guard-nya. Jadi ya masih harus diwaspadai juga lah dari tim Indonesia sendiri. Dan buat teman-teman yang lagi nobar, kalian bisa order tentunya
makanan dengan memanfaatkan diskon 90% dari Grab. Kalian langsung scan aja atau gunakan promo di grb.to/m4. Iya, dari MDH sendiri juga mereka harus tetap berhati-hati sih dengan adanya The King ya untuk Onyx-nya. Karena The King ini bakal ditargetkan untuk mengejar ke arah seorang Sans ya, di mana dia selalu berada di bagian backline atau mungkin bahkan menuju langsung ke arah seorang Samohate. Dengan adanya Lord yang udah mulai muncul di bagian bottom lane, ini berarti menandakan kesempatan untuk Onyx semakin besar untuk menghancurkan 2 inner turret yang tersisa. Nah ini sekarang Samohate posisinya cukup jauh menjaga posisinya terlebih dahulu dan Kairi bakal berfokus untuk mendapatkan objektif turret sebanyak-banyak nih di area atas sembari Lord yang akan digiring oleh pemain-pemain dari Onyx di area bawahnya. Sementara kali ini dengan adanya eksekusi yang akan dilakukan oleh Onyx kali ini, Lordnya sudah mulai menggabruk dan bahkan Boots masuk! Flicker! Zaman Force dibuka oleh seorang cewek kali ini. Untuk Bonoman Back hanya mengenai ke arah seorang Boots, tapi Boots masih cukup tanky dari belakang dan bahkan tahunnya connect. The King tumbang kali ini. 3 pemain hilang dari MDS, sampai Soble dibuka oleh seorang Kairi. Cewek masih mau lebih dan bahkan Lordnya berfokus terhadap base-nya, double kill diamankan, Jenar tumbang. Dan kali ini Onyx Esports tentunya memantapkan langkah mereka di upper bracket. Congratulations Onyx, saatnya Indonesia membawa tim Indonesia kali ini langsung mengamankan posisinya di babak upper bracket dengan perjalanan yang bisa dibilang cukup mulus. Untuk match kali ini mereka membuktikan kelayakan mereka di M4 World Championship. Ya dengan hero-hero yang mateng banget lah bisa dibilang. One man show banget memang dari Kairi yang dia bisa ngacak-ngacak langsung ke bagian belakang. Ada hurt guard, dia pede banget. Semua itemnya damage, dia nggak peduli defense sama sekali. Dan ya memang itulah yang harus dilakukan dengan ya ketika pengen pakai metode Link Angel lah. Sementara bukan hanya itu, ketika Kairi masuk, langsung front to back, langsung ke belakang ya diacak-acak, ceweknya bebas. Ceweknya bisa ngasih follow up damage dengan sangat bebas banget. Dan di momen terakhir aku suka banget inisiasi dari Boots. Gila Boots ya. Flicker tahun kena 3 langsung masuk Zaman Force, beres masalah. Itu combo ciamik ya dari Boots dan juga cewek. Dan bahkan ceweknya sampai ngacak-ngacak masih mau ngejar Hehe tuh di belakang belakang. Lordnya bener-bener dibiarin begitu aja. Ya karena memang udah unggul banget sih itu udah fix menang sih. Karena sisa 2 Kari nggak mungkin bisa ngedefense dengan banyaknya minion kayak tadi. Ketika memang Lordnya didapetin, high ground defense-nya itu memang bertumpu banget sama Benedetta tadi. Ketika Benedetta itu tumbang, di situ udah nggak akan bisa. Bukan tumbang sih, dia kena taunt tadi. Kena salah satu dari yang kena taunt tuh Benedetta. Dan ya langsung di follow up, tumbang ya udah nggak punya defense high ground lagi dia. Iya gila sih, itu benar-benar satu momen yang ngebuat Onyx udah pasti udah nggak bakal bisa pemain-pemain dari MDS untuk ngedefense. Karena mereka nggak nyangka ternyata Boots-nya flicker, ceweknya juga flicker. Dan ngejawab semua follow up yang dibuka sama inisiasi yang dibuka sama seorang Boots di sini. Dan Kairi tinggal masuk aja dengan Tempest Omen. Itu lumayan mengejutkan. Kayaknya Kairinya juga kaget dah. Soalnya Kairinya kan tadi masuk kan cewek duluan. Iya. Dan tadi juga udah sempat ada real world manipulation juga sebenarnya dibuka. Tapi ketika Bootsnya langsung jumping ke bagian depan langsung di cancel. Mungkin kaget juga semuanya ya. Nggak ada yang mengira. Boots tiba-tiba langsung jumping depan. Motivasi. Iya motivasi langsung digas aja. Dan ternyata ini berhasil banget untuk setidaknya mengamankan langsung ya posisi upper bracket buat teman-teman dari tim Onyx. Yeay, congratulations untuk tim Onyx Esports berhasil untuk mengamankan slot di upper bracket tentunya di babak knockout stage. Tentunya ini yang dinanti-nantikan karena siapa yang menyangka sebenarnya Onyx mereka di hari pertama mereka harus mengalami kekalahan. Tapi ternyata dijawab di hari ketiga mereka memenangkan 2 match mereka yang penting banget dan tentunya MDH mereka harus berjuang lagi karena lawan mereka juga sulit. Lawan mereka adalah Todak nantinya. Ya, Todak sebenarnya apapun yang terjadi tetap Todak udah di upper sih. Tapi tapi nggak masalah karena positioningnya juga berpengaruh ke nanti babak knockout. Cuman ya mungkin menurut aku sendiri pukulan keras dari Todak itu berdampak banget ke Onyx. Banget. Sekarang Onyx-nya wah galak banget dan lebih apa ya, lebih klop. Mereka tuh bermain sekarang kayak lebih bersinergi satu sama lain. Dan kayak nggak textbook sih Lim. Kalau misalnya kita ngomongin God Lane kan pasti marksman dan marksman kan. Tapi baru 2 tim yang ngebawa Harit di posisi God Lane, Falcon dan juga Onyx Esports. Jadi ya bisa dibilang ini udah udah bisa dibilang suatu strategi yang dibawain sama Onyx. Dan itu berjalan dengan sangat amat manis untuk Onyx Esports. Iya, meskipun hari ini juga mereka ngebawa 2 line up yang berbeda kan ya. Untuk match yang pertama dan match yang ketiga. Tapi somehow aku masih merasakan ini Onyx banget gitu. Dari segi strategi yang mereka bawa, dari segi inisiasi yang mereka lakukan juga. Itu udah totally Onyx banget. Kalau Wawa bilangnya tuh mau siapapun diganti mid lane roamernya itu masih Onyx banget gitu. Onyx banget. Dan mereka tuh kan gantinya mid lane sama roamer. Itu memang 2 role yang harus sinergian gitu loh. Nah jadi ketika XP lane dan gold lane yang nggak diganti, gameplaynya tuh akan sama.
jungle itu akan ngikut roamer dan juga mid lanernya. Makanya mereka berani banget ganti-ganti mid lane dan roamer. Apalagi ini matchnya krusial gak sih? Ini Iya penentuan benar-benar loh. penentuan benar-benar. Aku setuju banget. Tapi ya itu loh Onyx yang kita kenal bahkan dari sejak MPL season 10 kemarin. Ya. Mereka udah bahkan bisa dibilang ya, mereka nyari klop-klopannya siapa sama siapa itu waktu di MPL. Ya kan? Mereka sempat pasangin kayak mungkin Keyboy sama Sans ya kan. Dicobain semua. Terus tiba-tiba Samo HT juga kan udah masuk ke line up dari Onyx sendiri, muncul dari MDL, akhirnya sekarang malah memantapkan Onyx sekarang udah kayak menurut aku kayak komplit banget gitu loh. Ya kan? Jadi mau siapapun diganti ya nggak masalah. Benar. Dan mereka punya pool hero yang cukup luas juga. Itu luas banget dari segi flex pick-nya juga, dari role-nya itu benar-benar cukup fleksibel dari Onyx. Dan kita bakal lihat juga untuk itemization-nya seperti apa dari game yang baru saja kita saksikan. Ya, untuk itemnya ya, tadi sekali lagi mungkin aku notice dari Kairi nih. Menggunakan Swift Crossbow untuk item pertamanya. Itu bisa mempercepat farming, satu, itu enak banget. Dan ada tambahan damage juga yang lumayan lah. Bisa dibilang untuk menopang damage-nya Ling yang di awal tuh nggak terlalu kuat. Jadi ya makanya tadi di awal mungkin turtle, kelihatan banyak turtle yang diambil sama MDH. Kenapa? Karena memang Lingnya agak sedikit ketinggalan item. Pemilihan Swift Crossbow di item pertama cukup mahal loh, 1000 gold. Itu yang hilang untuk Swift Crossbow. Jadi ya pantas aja Lingnya di awal belum terlalu kerasa. Tapi untungnya dia punya Angela yang bisa ya paling nggak selain bantu ngasih absorb shield, dia kan bisa ngasih damage juga gitu kan, tipis-tipis. Sementara kalau kita lihat dari match up jungle-nya yaitu Joga. Joga full defense dan ini memang yang perlu dibuild lah sama Benedetta. Dia udah nggak boleh lagi nih kalau dia bikin damage nantinya akan sedikit susah di bagian frontlinernya. Kenapa? Lolita memang bisa ada di depan tapi akan maksimal ketika dia di belakang ada bait di depan. Nah yang jadi baitnya ini adalah Joga. Makanya dia bikin itemnya full defense. Sementara untuk XP lane-nya nih, lapu-lapu dari The King yang tadi sempat udah gue notice juga, di mana dia bikin item defense untuk magicalnya, tapi tidak untuk dari physical defense-nya. Yang akhirnya Kairi bebas banget, rotasi langsung ke lane The King, dia adu pukul, kayak dipukul sekali aja tuh kurangnya banyak banget. Ya dan bahkan di item selanjutnya dia masih pakai Hunter Strike, dia cukup pede. Dia butuh damage buat ngelawan balik, tapi sayangnya ya ketika udah jadi item semua dari Kairi, damage-nya udah nggak ketahan lagi. Udah nggak kebendung ya? Iya, 5 item. Bahkan item terakhir Malefic Roar dengan tambahan penetrasi semakin gila lagi dari Kairi. 11-0, buset. Ini jungle ngacak-ngacak sendiri dan memang seperti yang tadi pertama gue bilang, one man show adalah konsep ketika sudah ada Angela, nggak kefokus ke cewek, ceweknya dibiarin. Jadi intinya Kairi masuk bersama dengan Samo HT, cewek cari momen sendiri. Dia usaha sendiri, nyari timing sendiri. Ketika dia masuk, memang momen dia free dan dia bisa ngacak-ngacak. Apalagi itemnya udah jadi semua, 5 item. Dengan first itemnya, Peter of Even yang sekarang udah ada cooldown dari Book of Sage. Itu bikin Chrono Dash-nya bisa di-spam terus-terusan. Gila, 88% teamfight participation dari Sans ini yang ngebuka sebenarnya reward manipulation yang kita udah bahas ya, dengan immobilize, dengan slow effect juga. Ini bisa ngebantu banget teamfight untuk tim Onyx sendiri. Dan bahkan buat Kairi ini ngebantu banget dengan slow effect yang didapatkan. Dia bisa ngejar ke arah backline-nya, apalagi kalau sampai Hehe-nya benar-benar kejebak di area reward manipulation. Dan Boots yang mungkin jadi target bulan-bulanan ya dari awal. Ketika dia belum dapetin item defensif, dia benar-benar diincar oleh pemain-pemain dari MDH. Dan karena kalau misalnya mau ngejar ke arah cewek, ini anggapannya kayak bisa dibilang ya sebenarnya 50-50 sih. Kalau mau ngincer ke arah cewek, Samo HT bisa tiba-tiba datang dengan satu buah hard guard ya kan. Dan mau gak mau Jenard ketika mau culik cewek, dia harus buka satu buah Numian Blast-nya. Jadi ngebuang resource yang dia miliki sebenarnya. Tapi ternyata MVP kita Bayin Phoenix Note Series tentunya jatuh ke tangan seorang Kairi di sini yang nggak tumbang sama sekali. Iya, dengan KDA 11.03 ya berhasil diamankan gold per menit yang juga cukup banyak. Emang terbukti dari awal ini Kairi selalu hadir di seluruh lini dari Lane of Dawn kali. Ya dan sebenarnya ya dengan kill participation yang banyak kayak gini, otomatis memang rotasinya tuh dipimpin sama Kairi. Karena kan Samo HT dia pakai Angela, dia nggak bisa ngebuka-buka bus langsung jalan-jalan, nggak bisa. Tapi ya Kairi berani banget untuk memimpin dan memang untungnya Samo HT juga timing dari hard guard-nya sangat-sangat bagus. Dan ya kita akan melihat highlight by Infinix yang dimana early game-nya bisa dibilang MDH ini lumayan lah bisa ngelawan sedikit dengan objektif yang didapatkan. 2 kali turtle yang bisa diraih sama MDH itu lumayan banget untuk nge-boosting lagi dari sisi goldnya, dari sisi XP-nya. Namun ketika masuk ke turtle ketiga, Onyx lebih merajalela lagi.
Poinnya adalah ketika cewek udah dapetin item yang dibutuhkan untuk nge-spam dari Chrono Dash dan ngasih damage juga yang sakit banget. Sementara Boots ini berperan sebagai tumbal proyek. Karena selalu ada Boots ketika di front line itu akan dipukulin abis. Dipukulin abis dan dia nggak dibantu sama Angela. Itu memang konsep yang diinginkan sama Onyx Esports. Kenapa? Karena Angelanya masuk ke arah Kairi yang Ini bisa bagus banget ngacak-ngacak nantinya. Betul. Seperti di momen ini. Timing masuk dari Kairi. Dia berani banget. Buka Tempest of Blade duluan sebagai inisiasi. Dan sisanya pemain dari Onyx ngerti semua dan siap di posisi semua. Oke, tapi kita bakal mendengarkan interview terlebih dahulu dengan tim Onyx Esports tentunya. Thank you very much, Mirko, as well as Arashi for the post-game analysis. And yes, my name is Afel, and I'm with the MVP of the game just now, the best jungler in MBL Indonesia, as well as Derek Courage. Let's welcome Kyrie and Courage Aldo. Give them a big round of applause. Kyrie, now again, that was an amazing match. You guys closed out so fast. Before the game start, I saw you here setting up. You were smiling. You looked like you were ready. Did you guys already anticipated that you were gonna use the Ling in this game? No, I laughed because we were singing. You guys were laughing because you were singing. Now, Kyrie is here, but I also want to ask Coach Aldo because in this group stage, it started off with Onyx going up against Toda, and I don't know why, but so far Onyx going up against Toda, it's been up and down, but Toda has won quite a lot. How did you guys feel after the first day, and how do you guys readjust for today winning 2-0? I think for the match against Todak, we need to give it up to Todak. They draft well, they outdrafted us. And yeah, we just reset and focus on the next game. And yeah, we leave the past behind and just see the next one. Kyrie, since you were in the game itself, when Toda pressured you a lot, was it annoying? Actually, it is, but I'm used to it. So I just tried to find a way to still win without getting the blue buff. But All right, that's the mentality that we need. Thank you very much. That's the mentality that we need. Try to win even while being pressured. Now, since Onyx Esports, you guys are starting in the upper brackets. If Blacklist does well today, they will be going to the upper brackets as well. And there is a chance, Kyrie, that you will be going up against Blacklist. Are you looking forward to fight with them? yeah, yes. Give a little bit more. You're going up against Blacklist. Why do you want to beat them? Because they always beat me. He wants to beat them because they always beat him. Guys, give a big round of applause for Kyrie. I mean, come on. You are mechanically gifted. And right now, with everyone watching, you guys are doing well. You guys are starting in the upper brackets. Kyrie, is there anything that you want to say to everyone that came here, that supported Onyx, as well as everyone at home watching? Just continue to support us and look forward in our next matches, and we're gonna prepare well for the playoffs. Yes, looks like Onyx will prepare well for the playoffs. Thank you again very much, Kyrie, as well as Coach Aldo. You guys are amazing. And with that being said, they have secured the upper brackets. We will see what will go on for the rest of the day because, again, a lot of great matches will be happening again very, very soon. And with that being said, I'm going to throw it over back to Mirko as well as Arashi to give their thoughts as well. Itu dia wawancaranya, ternyata memang pengen ketemu sama Blacklist. Iya, karena mereka selalu ngalahin Iya, Kyrie iya. katanya. Agak sedikit pasrah ya sebenarnya. Cuman ya, Ya udah pastinya lah ya. dia punya ya sesuatu pride lah nantinya Iya, akan iya. dipakai buat kalau lawan Blacklist kalau ya. Kalau ya, dan karena bisa dibilang kayak ini momennya dia untuk balas dendam kan. Betul. Jadi ya bisa dibilang harus dimaksimalkan kalau memang misalnya nanti Onyx ketemu sama Blacklist. Harus dong. Wow, tapi yang pastinya congratulations sekali lagi untuk tim Onyx Esports. Dan kalian para gamers tentunya, kalian pasti suka banget kan main MLBB apalagi habis reset ya. Yes. Kalian kudu banget nih harus tahu Axis tuh punya paket yang
oke banget, kasih kuota utama buat ngegame apa aja, plus ada bonus diamond buat kebutuhan gaming kamu. Nama paketnya itu Warnet plus game token Mobile Legends. Jadi ini khusus banget buat kalian, harganya murah banget, cuma mulai dari 5.000 aja. Wow. Dan kalian bisa dapetin langsung kuota 3 giga, ini kuota utama ya. Dan yang pastinya juga kalian bisa dapetin Diamond MLBB. Jadi buruan langsung beli paketnya cuma di aplikasi AksisNet ya. Langsung aja di download aplikasi AksisNet. Dan yang pastinya kalian juga gampang banget cara belinya. Kalian tinggal buka aplikasi AksisNet di HP kamu, terus cari icon paket dan udah gitu pilih yang internet. Nanti bakal cari deh ada produk Warnet plus game token MLBB. Jadi kalian tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalau misalnya kalian belum punya aplikasinya, langsung download langsung di Google Play Store atau di Apple Store. Jadi bikin pengalaman gaming kamu makin asik dan seru dengan Aksis. Hashtag kenapa enggak? Wah, lumayan banget nih ya untuk para gamers. Dan dengan Euphoria M4 yang ternyata semakin seru. Wow. Ini wajib banget buat kalian juga beli tiket M4 World Championship babak knockout stage ya. Karena sebentar lagi kita bakal masuk ke babak knockout stage, karena grup stage-nya cuma 4 hari. Habis itu kita bakal langsung lanjut ke babak knockout di tenis indoor Senayan. Sekarang juga belinya sebelum kehabisan karena udah banyak banget nih yang sold out. Belinya di mana? Langsung aja kalian ke Blibli, bisa download aplikasinya atau langsung ke website yang ada di bawah ini di blip.li/m4 sekarang juga. Betul banget. Dan yang pastinya juga siapa yang pengen jadi pro player? Aku mau daftar MDL dulu guys. Waduh, Aku kan romer sejati. MDL tuh sekarang udah bisa daftar ya, Ci? Udah bisa. Apalagi Lim yang jago juga nih, kayak Nevin juga ya. Kita bisa bikin Waduh. satu tim sama Kowawa. Tapi Saya jadi pelatih aja. Saya Wah, pelatih aja ya. kamu kalau rosternya Kowawa langsung jadi pelatih. Iya kan Aduh. dia CEO lah, boleh lah. Apa aja Dan lah. yang pastinya buat teman-teman juga yang pengen ikutan MDL, boleh banget kalian langsung aja daftarkan tim kalian karena lagi open qualifier di tanggal 2 kemarin sampai nanti tanggal 8 Januari ya teman-teman. Jadi waktunya tinggal sebentar lagi, 5 hari lagi waktu tersisa buat kalian untuk ikutan MDL open qualifier. Yes. Karena ini gampang banget, kalian tinggal langsung aja ke website MDL buat daftar. Nanti di sana bakal dipilih 2 tim terbaik dari open qualifier. Kita mau Betul. ikutan gak nih? Aku udah. Kita jangan sih, saran aku jangan sih. Aku juga sih, Daripada kita kalah pertama ya. agak malu ya kalau misalnya kalah pertama. Nah, lumayan bisa dapetin slot regular season MDL Iya. Terus nanti siapa yang nge-cash gimana? Yang nge-cash siapa ya? Jangan ya, kita masih butuh Jangan sih, uang di ngomong. sini. ya, teman-teman. Aduh, dan yang pastinya juga, wah ini tentunya menjadi hari yang luar biasa karena bisa dibilang tim Indonesia kita, satu tim Indonesia yang sudah mengamankan slot upper bracket. Betul. Tapi tentunya kita punya pertandingan selanjutnya di mana Burn Express harus berjuang lagi, dan kali ini lawannya benar-benar sulit banget, yaitu Blacklist International. Oke, jadi kita akan lihat seperti apa pastinya karena banyak banget nih match yang tersisa, masih ada 3 match yang tersisa. Yes. Masih ada caster-caster kita yang siapa tersayang tuh? juga, pokoknya ada Gyu, Awul, dan juga KB. Benar banget. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, stay tune terus. Kita akan kembali setelah break yang satu ini masih di M4 World Esports Championship. Bye-bye.